Dengan darah itu, kita akan bisa sakti dan susah untuk dikalahkan di jagat raya ini. Apapun yang kita kehendaki, akan kita dapatkan. Sekarang aku akan mempraktekkan ilmu itu. Kalian adalah murid-murid terbaikku. Terima kasih, Nyai Guru. Setelah darahku kutitiskan, maka ilmu kesaktianku pun akan kutitiskan. Kita akan selalu saling terkait. Dan sifatku tidak akan jauh berbeda dengan kalian. Kita membutuhkan 7 darah perawan untuk kekebalan ilmu santet kita. 7 darah perawan, Nyai. Dengan darah itu, kita akan bisa sakti dan susah untuk dikalahkan di jagat raya ini. Apapun yang kita kehendaki, akan kita dapatkan. Sekarang aku akan mempraktekkan ilmu itu. Dan darah perawannya kita dapat ambil. Silakan lihat ke dalam baskom. Loh, itu kan anak gadisnya Pak RT. Iya, Nyai Guru. Benar. Dan saya akan menyatetnya. Rasakan kau. Kenapa, Dek? Tolong! Tolong! Tolong, Kak! Tolong, Kak! Ini kan anak gadisnya Pak RT. Ya, betul. Cepat panggil Pak RT. Panggil. Kang, dia udah nggak ada, Kang.
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kang, ini pasti kena santet, Kang. Itu kan burung gagaknya kepunyaan dukun yang gubuknya di pinggir kampung kita. Betul, Kang. Pasti dia yang nyantet. Ajar. Sekarang kita serbu gubuk si dukun itu. Dan yang lain urus mayat ini. Ayo, Kang. Ayo. Pegang, Kang. Kita usir dukun santet. Usir! Bakar rumahnya! Yo! Hei, nenek tua! Keluar kau! Dukun santet! Keluar kau! Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu! Ada apa, Nyai? Iya, Nyai. Kenapa ada suara rame-rame di luar? Celaka. Cepat keluar wanita iblis! Keluar dari kau! Dit, Ayo cepat keluar! Atau saya relakan rumah ini! Ayo, Kang. Kita masuk dan kita seret wanita itu keluar. Ayo, Kang! Serang saja, Kang. Kita bakar rame-rame. Hei, wanita iblis! Keluar nenek lempir! Itu dia. Dia biasanya nih! Bawa dia! Bawa! Ayo! Bawa dia! Ayo, cepat keluar. Bawa dia! Bakar dia! Bawa dia ke hutan bambu! Bawa dia! Ayo, turun! Turun! Sana dia! Dia ke hutan! Ayo! Kapan nenek sihir? Bawa! Tali dia! Bawa dia! Kang, udah belum? Udah cukup nih. Cukup. Man. ya Kang. Angkat. Kenapa? Mata ini melotot. Mungkin dia belum mati, Kang. Ah, sudah cepat masukkan. Ayo, cepat. Angkat. Cepat. Naik. Ayo, timbun. Cepat. Uruk. Mati lu nenek. Kalian keterlaluan. Kenapa main hakim sendiri? Negara kita ini negara hukum. Tidak boleh main hakim sendiri. Maaf, Bu Lurah. Bu Lurah boleh saja ngomong seperti itu. Tapi ketika dukun santet itu membunuh dengan santetnya, kenapa Bu Lurah diam saja? Itu tidak bisa dibuktikan. Karena itu, kita harus menemukan bukti-bukti yang kuat. Mau sampai kapan, Bu Lurah? Mau sampai semua warga kita ini mati kena santet? Bu Lurah, Pak Ustadz Sanusi yang ngomong kalau anak Pak RT itu mati disantet. Jangan mengalihkan permasalahan kepada Pak Ustadz. Bukankah selama ini Pak Ustadz sudah cukup melarang kalian? Alasan kalian tidak kuat. Kalian pantas dihukum. Kalau Ibu ingin menghukum kami, silakan, Bu. Semua warga di sini yang terlibat dalam masalah dukun santet siap dibawa ke pihak yang berwajib, Bu. Iya, Bu. Kami semua juga siap. Betul, Bu. Saya juga siap. Saya juga siap menerima hukuman.
Silakan minum, Mas Rudi. Untung kemarin kita nggak sampai kepergok sama warga waktu kita dalam gubuk. Kalau sampai kita ketahuan, pasti nasib kita akan sama seperti Nyai Guru. Yang saya khawatirkan bukan itu, Japar. Lalu apa? Ilmu santet yang kita pelajari belum sempurna. Kata orang-orang, kalau kita belajar ilmu kebatinan setengah-setengah, kita bisa jadi gila. Kok kita bisa jadi gila? Karena ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu hitam. Apakah kamu sudah pernah merasa diganggu? Maksud kamu? Diganggu sebangsa makhluk-makhluk gaib yang mendatangimu. Ya kalau itu sih belum pernah. Cuma kalau tidur ini, aku ini suka gelisah. Ya, kata istriku, aku kalau tidur suka ngigo, teriak-teriak. Ya kayak begitu deh. Itu tandanya kamu sudah mulai diganggu datangnya makhluk-makhluk gaib itu. Kamu jangan mengada-ngada. Betul, Japar. Karena saya juga pernah mengalaminya. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bicara lain aja. Takut nanti istriku tahu kita ngelakukan apa ya. Ada apa sih kalian? Kenapa kalian melamun? Bu Lurah itu enak saja kalau bicara. Selalu mau menang sendiri, Kang. Kalau dukun santet itu dibiarkan hidup di kampung kita, Kang, apa dia pikir nyawa warga kampung kita tidak terancam? Kelihatannya Bu Lurah sangat membela si dukun santet itu. Jangan-jangan Bu Lurah sekongkol dengan si dukun. Buktinya waktu dulu ada pemilihan kepala desa, tiba-tiba ada calon kepala desa yang mati mendadak. Maksudmu Pak Mahmud, saudaranya Pak RT kita bukan? Ya siapa lagi? Jangan-jangan dia mati disantet. Kalian tidak boleh menuduh sembarangan. Pak Mahmud itu mati karena serangan jantung, bukan karena disantet. Kami bukan menuduh, cuma curiga. Tapi omongan Kang Diran seperti menuduhnya. Ya terserah Kang aja lah. Pada dasarnya, Kang, kami hanya ingin kampung kita itu terbebas dari segala kecurangan dan aman dari gangguan, Kang. Itu aja. Benar. Walaupun kami bukan petugas keamanan seperti kalian, tapi kami punya kewajiban untuk menyenangkan warga. Itu memang baik. Tapi kecurigaannya jangan keterlaluan dong, Kang. Guru.
Astagfirullahaladzim. Ayah! Siapa kamu? Ayah! Ini Halimah, Ayah! Anak Ayah! Keluar! Ayah, sadar, Ayah! Sadar! Saya bilang keluar! Keluar! Ayah! Keluar! Ibu! Ibu! Ada apa, Lima? Ayo, Bu, ayo kesurupan di rumah, Bu. Kamu ngomong apa sih, kesurupan gimana? Lima nggak tahu, Bu. Lima nggak tahu. Ibu, kita cepetan pulang, Bu. Lima takut. Iya, Ibu. Iya, kita pulang. Iya, Kang. Tapi kita harus melibatkan semua warga, Kang. Kita nggak bisa Iya. kerja sendirian. Ya udah. Aku cabut dulu. Oke deh, Kang. Tapi jangan lupa, Kang. Besok masih banyak yang harus kita selesaikan. Ya, Kang ya? Yuk. Hati-hati, Kang. Yuk. Oh, Jafar! Aku Diran! Diran! Ah! Ayah kemana, Bu? Ima, ayah kamu kemana? Tadi ada di dalam, Bu. Pasti sudah keluar. Tadi kan Ayah ada di dalam. Kok sekarang nggak ada ya, Bu? Udah, kita cepat cari ayah. Ya udah, ayo. Emangnya penyakit Ayah tuh apaan sih, Bu? Kok bisa kesurupan gitu? Kesurupan itu apa sih, Bu? Mas, maaf, lihat Kang Jafar nggak? Nggak tahu tuh, Bu. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Aduh, Bu, kita mesti cari Ayah kemana lagi? Kita udah capek, Bu. Ibu juga nggak tahu harus cari kemana lagi. Nah, mendingan kita pulang aja, Bu. Soalnya Arif banyak PR dari sekolah. Ya udah, kita pulang ya.
kunci pintu. Mungkin ayah sudah di dalam. Iya. Ibu. Arif? Loh, kalian dari mana sih? Tumben pulang ngajinya kemalaman. Kenapa jadi pada bengong? Kan kami habis mencari ayah. Iya, ayah dari mana aja sih ya? Ayah dari tadi nggak kemana-mana. Ayah ada di rumah kok. Mas jangan bercanda. Dari tadi kami pergi nyariin Mas. Beneran. Aku nggak bercanda, Bu. Dari tadi aku nggak kemana-mana. Aku di rumah. Bang, bangun bang. Bang, tidur di jalanan bang. Masya Allah. Tolong! Tolong! Dingin malam ini Pak Mamatnya. Iya, lain daripada hari-hari kemarin ya. Rasanya badan pada lemes. Ya, mudah-mudahan mah tidak ada apa-apa Pak Mamatnya. Mudah-mudahan nih Kang. Namanya nggak ada apa-apa. Ada suara yang minta tolong itu. Ada apa Kang? Ada apa? Pak Hansip, tenang. Nyebut Pak, nyebut. Ada apa? Tolong Pak Hansip. Ada mayat. Di mana? Di sana. Tolong! Ada apa? Ada mayat di sana. Di mana? Ayo kita lihat. Ada apa ini? Ada mayat ini Pak. Katanya ada mayat Pak. Di mana? Pak Ustadz, ada mayat di sana. Ayo lihat. Ayo. Ini Pak Ustadz. Masya Allah. Kang Diran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di balik kematiannya ada yang tidak beres. Pak Ustadz, lukanya sangat mengenaskan sekali. Ya, namanya juga ajal Kang Bejo. Tidak ada yang bisa menentukannya. Padahal sehabis maghrib kami masih bersama, Pak. Kira-kira siapa pelaku pembunuh kejam terhadap teman saya ini, Pak? Saya cuma ustadz. Saya tidak punya keahlian untuk menyelidiki siapa pelaku pembunuhan ini. Sebaiknya kalian lapor kepada Bu Lurah dan kepada yang berwajib. Baik, Pak Ustadz. Nah, sekarang kita urus jenazahnya. Baik Pak. Ayo. Mas, sebaiknya kalau mau pergi, ngomong dulu. Jadi kami nggak kelabakan mencari-cari. Kamu ini ngomong apa sih, Bu? Kan aku udah bilang dari tadi, aku nggak kemana-mana, aku di rumah. Mas, kami sudah memeriksa kamar ini. Mas nggak ada. Dan kamar ini berantakan. Ya kalau kamu nggak percaya ya udah, terserah. Kata Halimah, Mas kesurupan. Mungkin Mas punya penyakit. Besok aku antar ke puskesmas ya. Orang nggak sakit kok diperiksa.
cuma sekedar periksa aja. Kan gak ada ruginya. Ya, Mas? Ya, ya. Aneh. Menurut visum dokter, mayat si Diran itu bukan terbunuh oleh benda tajam. Tapi luka sobekan yang di perut dan di pipinya itu seperti luka sabetan senjata tajam, Bu Lurah. Maaf, Bu Lurah. Jangan-jangan luka bekas gigitannya itu digigit oleh genderuwo atau sejenisnya, Bu Lurah. Kamu jangan mengada-ngada. Apakah ada hubungannya dengan kematian si dukun santet itu yang pernah dihakimi masa, Ibu Lurah? Tapi kan itu sudah berlangsung lama. Tapi Pak Diran kan ikut terlibat dalam penghakiman masa itu. Sebaiknya kita jangan menduga-duga dulu. Kalau untuk masalah gaib seperti itu, lebih baik kita tanyakan kepada Pak Ustadz Sanusi. Oh iya. Din. Celaka, Din. Ada apa, Par? Kenapa bisa celaka? Istriku, dia itu udah mulai curiga terhadap kelakuan apa yang aku lakukan kemarin. Kenapa bisa begitu? Apa yang menurut tadi malam itu adalah kamu? Itulah masalahnya, Din. Aku tuh nggak tahu kalau itu aku atau bukan. Semua itu aku lakukan di bawah alam sadarku, Din. Pertama, aku mendengar suara burung gagak. Kemudian, aku nggak dengar apa-apa lagi, Din. Titisan darahnya guru itu sewaktu-waktu dapat mempengaruhi kita, Par. Nyai Guru kan udah mati, Din. Dalam pandangan kita, dia memang sudah meninggal. Tapi dari dalam alam gaib, arwah dia masih gentayangan. Jadi, kita ini sampai kapan bisa terlepas dari pengaruhnya dong, Din? Kalau untuk jadi pembunuh, lebih baik aku ini ngelepasin aja semua ilmu yang udah dia titisin sama aku, Din. Aku nggak mau, Din. Tidak segampang yang kamu bayangkan, Par. Mesti bagaimana dong kita, Din? Aku tidak tahu. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Benar, Pak Ustadz. Mengenai pembunuhan itu, menurut visum dokter, luka cakaran dan luka tusukan bukan berasal dari senjata tajam. Sepertinya ada kelainan pada luka si korban. Sejak awal, memang saya sudah menduganya. Saya curiga, Pak Ustadz. Pelaku pembunuhan itu bukan dilakukan oleh manusia. Pak Sekdes, jangan terlalu jauh berprasangka. Apakah ada hubungannya dengan mendiang dukun santet yang dibunuh warga pada saat itu, Pak Ustadz? Kok Bu Lurah bisa berprasangka seperti itu? Kan dukun santet sudah lama mati. Mungkin saja, Pak Ustadz. Si dukun santet itu bangkit dari alam kuburnya. Astagfirullah. Kita jangan mudah tertipu oleh setan yang menyesatkan. Setan memang sering memperalat manusia dengan kematian seseorang untuk menakut-nakuti manusia lagi. Maafkan saya, Pak Ustadz. Karena ilmu pengetahuan saya masih sangat rendah. Orang yang sudah mati tidak akan berhubungan lagi dengan dunia. Dia sudah berada di alam barzah sampai suatu ketika dibangkitkan kembali olehnya. Berarti kematian almarhum Diran tidak ada hubungannya dengan dukun santet, Pak Ustadz? Saya juga tidak berkata seperti itu. Sebaiknya semua ini kita berserah diri saja pada Allah dan kita memohon petunjuk daripadanya. Amin. Aneh. Ini benar-benar aneh. Kok tiba-tiba si Diran ada yang membunuh? Padahal dia tidak pernah punya masalah. Dan satu lagi, dia tidak pernah punya musuh. Iya, Kang Bejo. Kelihatannya pembunuhan itu sangat misterius sekali, Mas Yono. Kang, kalau mati karena disantet, saya rasa itu nggak mungkin, Kang. Karena dukun santetnya sendiri sudah mati. Jangan-jangan dukun santet itu yang arwahnya gentayangan, Kang.
Iya, Kang. Karena waktu mayatnya mau dikubur, tidak disolatin, Kang. Astagfirullahaladzim. Apa benar begitu, Kang Yono? Iya, Kang. Kalian dengar. Kenapa masalah ini kalian tutup-tutupi? Kenapa? Kenapa? Bangunlah kau. Jafar, bangunlah kau. Jafar. Bangunlah kau, Jafar. Jangan ganggu aku! Saya tidak mau! Kau takkan pernah bisa lepas dariku, anak manis. Jangan ganggu aku! Saya tidak mau! Cepat laksanakan perintah. Balaskan dendamku. Balaskan sakit hatiku. Tidak! Jangan ganggu aku! Saya tidak mau! Yuk sayang, sekarang buka Al-Qur'annya. Kita baca ayat kursi ya. Iya. Cari surat Al-Baqarah ayat 255. Iya. Yuk. Ada Arif? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul Hah? Hah? Kurang ajar. Kenapa bisa jadi begini? Hah? Hah? Mas, kenapa, Mas? Mas mimpi atau aku
Aku cuma khawatir, takut kalau Mas kesurupan lagi. Karena tadi aku dengar suara Mas teriak-teriak. Mungkin ada baiknya kalau kita mencoba pengobatan alternatif untuk menyembuhkan penyakit Mas. Atau kita pergi menemui Pak Ustadz Sanusi. Yang sakit itu siapa? Aku ngerti Mas gak ngerasa sakit. Tapi belakangan ini kelakuan Mas selalu aneh. Tutup mulut kamu. Mas, aku ini istrimu, bukan orang lain. Aku merasa ada sesuatu yang Mas sembunyikan dariku. Mas, baik dan buruknya Mas tetap suami aku, ayah dari anak-anakku. Jangan tutupi masalahmu. Ya, aku cuma nggak tahu mesti mulai dari mana. Itu semua di luar kesadaranku. Harus membalas dendam lewat tanganmu, Nurdin. Kang. Aman. Aman kan. Sebentar lagi subuh, Kang Bejo. Sepertinya keadaan kampung aman nih. Waduh, Kang. Itu artinya kita boleh bubaran nih, Kang. Kalian pulang saja. Biar kami berdua menunggu di sini sampai adzan subuh terdengar. Ya, kebetulan saya juga udah ngantuk berat, Kang. Kalian gimana? Mau ikutan pulang atau mau menemani bapak-bapak Hansip ini? Mungkin saya pulangnya belakangan, Kang. Kalau Akang mau pulang, pulang aja duluan. Iya, Kang. Kalau Akang mau pulang, silakan pulang duluan, Kang. Biar kami berdua menemani Bapak Hansip di sini. Ya udah deh, kalau gitu saya jalan duluan ya. Kang, saya balik dulu ya, Kang. Oh, iya, mari, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya, Kang. Mana rokoknya? Belum mau.
ngapain Kang Nurdin malam-malam lewat sini? Kang? Mau kemana, Kang? Kang Nurdin? Kang? Kang Nurdin? Kang? Kang! Kenapa bisa jadi begini, Kang? Kang! Kang! Sadar, Kang! Aku di tempatmu, Kang! Lukanya seperti luka mendiang di Iran. Berarti pelaku pembunuhan ini adalah orang yang sama. Mengapa bisa terjadi pembunuhan? Memangnya kalian tidak ronda? Saya ronda berdua, Bu Lurah. Betul, Bu Lurah. Malahan Mas Yono tadi malam ikut ronda bersama kami, Bu Lurah. Kalau memang ikut ronda, kenapa bisa terbunuh? Begini, Pak. Menjelang subuh, saya lihat keadaan kampung kita ini aman-aman saja, Pak. Tahu-tahu warga menemukan Mas Yono dalam keadaan terbujur, Pak, di pinggir jalan. Lalu saya bawa ke sini, Bu. Kalau begitu, kampung kita sudah mulai tidak aman. Iya, Bu Lurah. Bulan ini saja sudah terjadi 3 kali pembunuhan. Kita tidak bisa tinggal diam. Arif, jangan nakal di sekolah ya. Iya. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekolah dulu ya, Bu. Iya. Rajin ya belajar ya. Iya. Ayah. Ya, kamu cepat pulang ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tadi malam terjadi pembunuhan lagi. Pelan-pelan atuh, Mas, minumnya. Iya. Emang siapa yang dibunuh? Si Yono, teman akrabnya Mediang Sidiran. Yono. Dan luka yang dialami si Yono hampir sama dengan luka kematian yang dialami Sidiran. Mas kenapa? Apa-apa. Apa Mas punya hubungan dengan kematian mereka? Hus, kamu jangan sembarangan kalau nuduh. Ya udah. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Mas mau kemana? Mau ke tempatnya Mas Nurdin. Mau ngapain? Ada urusan penting. Sebentar ya. Aneh. Sepertinya ada sesuatu yang dia rahasiakan dari aku.
Din. Nurdin. Kamu, Par. Ada apa? Hah? Jadi kamu yang melakukannya? Par. Masuk. Par, maksud kamu aku melakukan apa? Yono, Din. Tadi malam Yono itu dibunuh. Yono dibunuh? Siapa yang bunuh, Par? Ya kalau bukan kamu, siapa lagi, Din? Saya tidak tahu, Par. Apakah saya melakukannya atau tidak? Gawat. Kalau gitu, kita ini tanpa udah disadarin, udah dijadiin mesin pembunuh, Din. Untuk kepentingan Nyai Guru. Kalau sampai warga tahu kita melakukan pembunuhan, nasib kita ini bakal sama Nyai Guru, Din. Kita ini bisa dibakar hidup-hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pokoknya yang jelas, kita ini mesti keluar dari permasalahan ini, Din. Bagaimana caranya, Par? Darah Nyi Guru itu sudah menitis ke tubuh kita. Tidak. Pokoknya aku tidak mau jadi pembunuh. Bu. Bu. Arif. Bu. Bu. Arif. Halimah. Bu. Kalian di mana sih? Akhirnya semua terbuka juga. Apa aku harus kehilangan anak dan istri yang aku kasihi? Tidak! Aku nggak mau kehilangan mereka! Ini saya dan Pak Nurdin adalah murid dukun santet itu, Pak Ustadz. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah melakukan pembunuhan atas pengaruh nenek santet itu. Berarti mereka berkepribadian ganda. Kalau dalam keadaan sadar, mereka berperilaku seperti manusia normal. Tapi kalau tubuhnya sedang dirasuki oleh roh iblis, maka perilakunya menjadi jahat dan kejam. Apakah suami saya akan terus selamanya dipengaruhi hantu si nenek santet itu, Pak Ustadz? Perlu saya tekankan di sini bahwa hantu nenek santet itu tidak ada. Yang ada adalah setan yang meminjam dan menyerupai tubuh nenek santet itu. Jadi selama ini yang jahat dan yang membunuh itu adalah setan. Bantu saya, Pak Ustadz. Tolonglah suami saya. Itu terpulang terhadap suamimu sendiri. Apakah dia mau bertobat atau dia tetap mengikuti cara sesat yang selama ini dia jalaninya? Nurdin. Nurdin. Ayo anak manis, balaskan dendamku pada warga.
Tidak! Pergi! Pergi! Nurdin! 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 Astaga, dia pasti dalam pengaruh Nyai Guru. Aku mesti menghentikannya. Supaya tidak terjadi lagi pembunuhan. Jafar! Nyai Guru? Bukankah Nyai Guru sudah mati? Arwahku tidak akan bisa tenang sebelum dendamku pada penduduk terlampiaskan. Nyai, aku mohon, jangan membunuh lagi, Nyai. Hah? Dasar kau murid kurang ajar. Rasakan ini. Nurdin, beri pelajaran pada murid kurang ajar. Nurdin! Jangan, Nurdin! Aku sahabatmu, Nurdin! 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 Jangan, Nurdin! 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 Tolong! Hari sudah larut malam. Sebaiknya anak-anak segera dibawa pulang. Saya takut, Pak Ustadz. Jangan takut sama setan. Hanya orang yang tidak beriman yang takut kepada setan. Tapi saat ini perasaan saya tidak tenang. Tolong antar saya dan anak-anak pulang, Pak Ustadz. Tolong! Nurdin! Jangan, Nurdin! 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 Jangan, Nurdin! Bunuh saja murid kurang ajar itu. Jangan, Nurdin! 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 Tolong! Itu! Ngomongin anggapan! Masya Allah, kenapa bisa jadi begini? Cepat, tolong si Jafar. Cepat, cepat. Gawat. Hentikan perbuatanmu. Dasar hantu. Aku hanya ingin membalaskan dendamku pada penduduk. Apa suami saya bisa sembuh dari pengaruh hantu si nenek santet itu, Pak Ustadz? Di mata Allah, tidak ada penyakit dan pengaruh setan yang tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau Ayu kesurupan lagi, kita harus berbuat apa, Pak Ustadz? Kamu harus banyak-banyak baca ayat kursi dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih. Insya Allah. Nurdin, habisi semua penduduk.
campur, Ustaz. Hentikan perbuatanmu setan. Tutup mulutmu. Dasar setan terkutuk. Hidup mati manusia ditentukan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan olehmu. Dasar setan terkutuk. Rasakan ini. Mas Jafar, ayah. Alhamdulillah. Ya Allah, ayah. Ayah, Bapak, ayah. Yang lain urus ini, yang lain. Urus. Kita pulang. Ini semuanya sudah berakhir. Terima kasih.